Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang Perang Uhud dan Perang Khandaq. Yang pertama yaitu Perang Uhud. Perang Uhud merupakan salah satu pertempuran besar dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah di kaki Gunung Uhud dekat kota Madinah. Perang ini terjadi sebagai bentuk balasan dari kaum Quraisy atas kekalahan mereka pada Perang Badar sebelumnya. Mereka ingin mengembalikan kehormatan dan menghapus rasa malu yang menimpa para pemuka Quraisy. Pasukan Quraisy berjumlah sekitar 3.000 orang dipimpin oleh Abu Sufyan. Sementara itu, pasukan Muslim hanya berjumlah sekitar 700 orang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Strategi awal Rasulullah sangat kuat. Beliau menempatkan 50 pemanah di atas bukit kecil yang bernama Bukit Pemanah. Dan beliau memberi pesan kepada 50 pemanah, jangan tinggalkan tempat ini dengan apapun yang terjadi. Pada awal pertempuran, kemenangan mulai berpihak kepada kaum muslim. Pasukan Quraisy mulai mundur dan meninggalkan banyak harta rampasan. Namun, sebagian pemanah turun dari bukit untuk mengambil harta rampasan karena mengira perang telah selesai. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid untuk menyerang dari belakang. Nah, situasi berubah drastis. Pasukan muslim terdesak dan kekacauan pun terjadi. Rasulullah SAW terluka dan wajah beliau penuh berdarah. Banyak sahabat gugur syahid, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman Rasulullah SAW yang dibunuh oleh Hindun melalui suruhan Wahsy. Kekalahan taktik kaum muslimin tidak menyerah dan Quraisy akhirnya memilih kembali ke Mekah karena khawatir pasukan muslim bangkit menyerang lagi. Yang selanjutnya yaitu Perang Khandaq. Perang ini dinamai Perang Khandaq karena adanya parit yang digali oleh umat Islam dalam upaya melindungi kota Madinah. Kata Khandaq yang dipakai dalam bahasa Arab berasal dari kata Persia Khandaq yang berarti itu yang telah digali. Meskipun sudah hijrah ke Madinah, namun Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya masih terus mendapatkan tekanan dari kaum Quraisy Mekah setelah pertempuran di Badar dan Uhud. Kali ini, pasukan muslim harus menghadapi kekuatan koalisi Korea dan Yahudi Bani Nazir. Sebanyak 10.000 pasukan koalisi bergerak mengepung Madinah. Perang Khandaq ini diawali ketika Yahudi Bani Nazir mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Bani Nazir yang tinggal di Madinah itu melanggar kesepakatan yang telah disetujui dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah sebuah konstitusi yang dibuat oleh Nabi Muhammad dan para pemimpin Madinah pada tahun pertama Hijriah. Madinah merupakan contoh sebuah kota heterogen sebelum kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Madinah dihuni oleh penduduk asli yaitu kaum Ansar yang berasal dari suku Aus dan suku Khosraj, orang-orang Yahudi, serta sedikit dari orang-orang dari Afrika, Bizantium, dan Persia. Pada masa-masa tersebut, Madinah dilanda peperangan antara suku Aus dan suku Khosraj yang telah berlangsung selama ratusan tahun dan melibatkan beberapa klaim Yahudi Madinah. Peperangan baru berhenti setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dengan mendamaikan antara suku Aus dan suku Khosraj. Piagam Madinah dirumuskan bersama semua pemimpin suku dan klaim di Madinah dan sekitarnya membuat perjanjian perdamaian, hukum sekaligus kerjasama pertahanan. Semua aliran religi yang ada di Madinah memiliki kebebasan dalam menjalankan ibadahnya. Namun pada suatu saat Bani Nazir, salah satu klaim Yahudi Madinah melanggar Piagam Madinah, yaitu dengan melakukan upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Upaya pembunuhan tersebut gagal karena Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu mendapatkan peringatan dari malaikat Jibril. Nabi Muhammad kemudian memutuskan untuk mengusir Bani Nazir dari Madinah. Bani Nazir menolak pergi dari Madinah dan mempersiapkan perang karena mendapatkan dukungan dari klaim Yahudi lainnya, yaitu Bani Quraiza dan Qutofan. Dipimpin oleh Ali bin Abu Thalib, pasukan muslim mengepung perkampungan Bani Nazir yang menempati sebuah wilayah yang berjarak sekitar 3 km sejauhnya dari pusat kota Madinah.
Bantuan yang dijanjikan oleh Bani Quraiza dan Godofan ternyata tidak kunjung datang. Bani Nazir pun putus asa sehingga menyerah dan pergi dari Madinah. Terusirnya Bani Nazir dari Madinah ternyata menyisakan dendam. Para pemimpin Bani Nazir pergi ke Mekah dan menemui Abu Sufyan. Dalam pertemuan tersebut tercapai kesepakatan koalisi antara Bani Nazir dan Bani Quraisy. Koalisi tersebut bertambah kuatannya seiring masuknya kaum Godofan. Dengan demikian, Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah akan menyerang pasukan Muslim dengan kuatan yang jauh lebih besar. Alasan penyerangan ke Madinah ini lain karena dendam atau dan dalam perang sebelumnya, tetapi juga karena kehadiran kaum muslimin di Madinah merupakan ancaman besar bagi perdagangan kaum Quraisy ke Syam. Persatuan itu mengakibatkan rute-rute perdagangan ke wilayah Syam menjadi tidak aman bagi para pedagang Quraisy. Selain itu, perkembangan agama Islam di Madinah membuat pamor kota Mekah semakin turun sebagai kota pusat beserta para pemimpin Quraisy. Maka bersepakat bahwa perkembangan kaum muslimin yang pesat sangat membahayakan posisi mereka dan itu harus dihentikan. Keadilan Bani Nazir dan kaum Khulafa membuat Abu Sufyan berhasil menghimpun hingga 10.000 pasukan. Mendengar terbentuknya pasukan koalisi dalam jumlah yang sangat besar, Nabi Muhammad segera menyusun strategi dengan para sahabatnya. 10.000 pasukan merupakan kekuatan yang sangat besar, lebih besar dari keseluruhan penduduk Madinah. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW hanya mampu mengumpulkan pasukan berjumlah 3.000 orang. Setelah membandingkan kekuatan musuh dengan kekuatan pasukan Muslim, Salman Al-Farisi, salah satu sahabat Nabi, mengusulkan agar dibuat parit melingkari kota Madinah, sebuah parit di mana kuda perang terbaik pun tidak akan mampu melompatinya. Nabi Muhammad SAW menyetujui ide Salman Al-Farisi. Sepanjang 3.000 pasukan Muslim bekerja membau-bau menggali parit yang harus selesai sebelum pasukan koalisi tersebut sampai ke Madinah. Setelah bekerja keras selama 6 hari, pasukan Muslim berhasil menggali sebuah parit dengan panjang mencapai 5 km melingkari kota Madinah dari sisi lembah atau area masuk kota. Sedangkan di sisi lainnya, kota Madinah terlindungi oleh gedung dan bukit yang sulit dilalui baik dengan kuda maupun jalan kaki. Bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah, pasukan koalisi sampai ke Madinah, sebuah pasukan terbesar yang berhasil diimpun oleh bangsa Arab pada waktu itu. Pasukan koalisi ini ada dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Al-Ahzab, sehingga perang ini kelak juga dikenal sebagai Perang Ahzab. Keberadaan Paris di luar kota Madinah ternyata tidak diduga pasukan koalisi. Hal yang bisa mereka lakukan adalah dengan mengepung sambil mencari celah untuk menerobos masuk ke dalam kota. Pasukan koalisi yang tidak bisa menggerakkan infanteri maupun kavalernya terpaksa melakukan serangan jarak jauh dengan menggunakan panah. Pasukan Muslim pun juga membalas serangan tersebut dengan menggunakan panah. Upaya menerobos pertahanan parit pernah berhasil dilakukan oleh Amr bin Abi Daud dan beberapa pasukan berkudanya. Namun sesampainya di dalam kota, mereka harus menghadapi Ali bin Abi Thalib beserta pasukan berkudanya. Serangan Ali bin Abi Daud berhasil diatasi oleh Ali bin Abi Thalib. Beberapa pasukan berkuda koalisi lainnya berusaha melompati parit namun gagal dan berhasil dihabisi oleh pasukan Muslim.